Indonesia menang melawan Oman 3-0 dan kemudian Oman mengalahkan Mozambik 4-1. Kalau secara matematika logika, harusnya tim nasional Indonesia tidak kesulitan untuk menghadapi Mozambik besok. Tapi ingat, sepak bola tidak sesederhana itu, karena inilah yang menjadi hal yang harus diwaspadai oleh John Hetman. John Hetman menghadapi satu problem sebetulnya, yaitu apakah ingin mengejar kemenangan demi ranking FIFA atau berani memberi kesempatan kepada pemain-pemain muda yang ada di skuadnya saat ini untuk dilakukan rotasi menghadapi Mozambik. Apakah ini pertanda juga Indonesia akan meraih kemenangan? Pesta gol lagi di GBK? Simak preview match Papatola Football berikut ini dan jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe dan berikan komentar-komentar terbaik kalian sobat. Kita mulai saja pelan-pelan tapi pasti. Besok ya hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 tim nasional Indonesia kembali menggelar laga FIFA Friendly Match dan kali ini menghadapi skuad dari Afrika, Mozambik. Timnas Indonesia, kami datang lagi. Dan setelah sukses kemarin ya, memuaskan supporter tim nasional dimanapun mereka menyaksikan pertandingan dengan skor telak 3-0 menghadapi Oman, kita kembali lagi untuk memberikan dukungan untuk tim nasional saat menghadapi Mozambik. Dari kondisi terkini timnas sepertinya akan ada sinyal rotasi yang cukup kuat ya, karena dalam sesi latihan terakhir timnas Indonesia hanya menjalani recovery training setelah pertandingan menghadapi Oman. Dan Ivar Jenner juga mengakui banyak pemain merasakan kelelahan karena jeda antar pertandingan hanya 4 hari. Jadi selain faktor kelelahan, ada juga kondisi beberapa pemain yang mengalami cedera ringan seperti Justin Hapner. Walaupun juga kita lihat Marcelino juga sudah kembali berlatih ya, karena sebelumnya dia juga mengalami cedera hamstring. Dan situasi ini membuka peluang untuk terjadinya rotasi sangat memungkinkan sekali, terutama di lini belakang. Kalau seandainya Hapner memang tidak fit 100%, bisa jadi Matthew Baker berpotensi untuk mendapatkan kesempatan bermain sejak menit pertama. Tapi sebelum kita preview match untuk laga menghadapi Mozambik, ada beberapa poin yang ingin Papa Tola sampaikan. Seperti apa pelajaran yang kita peroleh waktu menghadapi Oman ya. Jadi kalau di saat menghadapi Oman, struktur permainan timnas adalah 3-4-3 yang begitu fleksibel ya, di mana Rizky Ridho, Elkan Bagot, Justin Hapner memberikan kenyamanan di barisan belakang. Begitu juga Kevin Dix, Nathan Chuaon, Ivar Jenner, Joe Pelupesi benar-benar menjaga dominasi di lapangan tengah, dan Ragnar Oli Ramni serta Beckham Putra dan juga digantikan Sadil Ramdhani mampu untuk mengeksplorasi daerah pertahanan Oman. Nah, kalau melihat itu sebenarnya John Hetman sudah kelihatan mulai berhasil ya membangun identitas permainan yang agresif dan juga saat kehilangan bola cepat dalam transisi menyerang. Nah, kalau berkaca dari pertandingan Oman saat mengalahkan Mozambik 4-1 ya, di mana Oman 2 hari sebelumnya dihajar 3-0 tapi kemudian bisa menghancurkan Mozambik, ini menjadi beberapa catatan yang penting ya. Pertama, pertahanan Mozambik sedang bermasalah ya. 4 gol ya, 4 gol bersarang di gawang Mozambik ini menunjukkan organisasi pertahanan mereka itu tidak seperti yang kita bayangkan ya. Apalagi saat Oman melakukan serangan cepat, overlap dari sayap, pergantian sisi permainan dan juga umpan-umpan terobosannya, ini membuat kelihatan mirip dengan apa yang dilakukan oleh Indonesia kepada Oman, dan Oman melakukan itu pada Mozambik. Ternyata Mozambik tidak mampu untuk mengantisipasi permainan Oman dan akhirnya mereka jebol 4 gol. Nah, Oman juga pada saat pertandingan itu berhasil merebut bola di area tengah dan menciptakan banyak peluang berbahaya. Artinya kalau Indonesia mampu melakukan seperti yang dilakukan Oman kemarin atau seperti yang dilakukan oleh Indonesia kepada tim Oman, ini Mozambik sebenarnya berat nih untuk bisa mengalahkan tim nasional kita. Terutama kemudian ada juga permasalahan Oman di faktor fisik. Mereka benar-benar kelelahan dari perjalanan dari Afrika ke Indonesia. Karena pada saat menghadapi Oman, Mozambik ini di babak kedua
betul-betul menurun intensitasnya. Walaupun kita mengakui bahwa orang-orang Afrika ini sebenarnya fisiknya kuat ya, fisiknya kuat, kemudian punya kecepatan serangan balik, duel 1 lawan 1 harusnya cukup baik. Tapi apakah ini faktor pemain-pemain top mereka tidak ikut dalam tim saat ini? Bisa jadi karena ini adalah pemain-pemain lokal Mozambik. Jadi ada kelemahan-kelemahan Mozambik yang Papa Tola perhatikan di saat menghadapi Oman adalah organisasi bertahan yang tidak stabil, sering kehilangan konsentrasi apalagi setelah menit 60 ya, babak kedua, dan transisi negatifnya lambat atau bertahannya, dan juga sangat rentan dalam kombinasi umpan cepat di half set. Mereka kurang dalam mengantisipasi itu. Nah, ini semua ada pada tim nasional Indonesia saat ini karena semua hal yang sudah mereka lakukan terhadap Oman, oleh Oman di copy paste saat menghadapi Mozambik. Jadi besar sih peluang Indonesia kalau menurut Papa Tola untuk bisa mengalahkan Mozambik. Kita berkaca dari strategi taktikal John Hetman. Kalau nanti menghadapi Mozambik tetap dengan formasi 3-4-3, ada keuntungan yang diperoleh oleh timnas kita. Yang pertama adalah struktur pertahanan kita tetap kuat, sayapnya bisa lebih agresif dan cocok untuk menghadapi transisi cepat Mozambik. Nah, kalau dalam posisi menyerang, ini formasi akan berubah menjadi 3-2-5. Di mana nanti kalau memang Verdong dimainkan dan Sandy Walsh, ini bisa naik tinggi untuk membantu lini depan. Begitu juga memang pemain-pemain muda kita, ada Rehan Hanan, ada Matthew Baker. Kalau menurut Papa Tola sih, bolehlah dimainkan kembali menghadapi Mozambik. Ada juga Marcelino. Menurut Papa Tola juga perlu untuk memainkan kembali Marcelino untuk dia mendapatkan kembali sentuhannya di tim nasional kita. Jadi kalau prediksi nih ya, prediksi starting line up menghadapi Mozambik dengan formasi 3-4-3, penjaga gawang nanti mungkin bergeser ke Martin Pas. Kemudian di tengah kapten kesebelasan Rizky Ridho tetap dipertahankan, Elkan Bagot tetap dipertahankan, dan kalau memang Justin Hubner tidak fit atau tidak bisa dimainkan, masih ada Matthew Baker untuk dicoba di menit pertama. Kemudian di wingback ada Sandy Walsh dan juga Carvin Verdong yang bisa dipasang oleh John Hetman. Di gelandang nanti ada Ivar Jenner dan Rehan Hanan, dan di depan ada Ragnar Oratmangun di kiri, Ole Ramani di tengah, bisa jadi Sadil Ramdhani ataupun Marcelino dipasang di kanan, dan tentu saja Jakob juga masih bisa untuk jadi pilihan bagi coach John Hetman. Dan menurut Papa Tola lagi yang penting nanti dilakukan adalah mengunci area ya. Nanti akan menarik kita menyaksikan duel Ragnar menghadapi bek kanan Mozambik. Terus kemudian juga seperti apa kreativitas Ivar Jenner karena kemarin dia sudah cukup baik, sudah cukup bagus saat menghadapi Oman, dan juga kita kembali lagi menunggu finishing oleh Ramani ya, gol yang kita harapkan dari striker kita ini. Bila mana Indonesia nanti memenangkan pertandingan menghadapi Mozambik, maka akan terjadi lagi perubahan ranking FIFA kita. Kita dapat poin 5,69 poin ya, dan ini berpotensi membuat poin kita bertambah menjadi 1157 dan membuka peluang kita naik untuk peringkat 117-118 kembali, bersaing ketat dengan Sudan. Dan seperti apa prediksi akhir Papa Tola menghadapi laga Mozambik? Mudah-mudahan Indonesia bisa menang kembali di atas selisih 2 gol. Di atas selisih 2 gol. Minimal selisih 2 gol. Dan siapa pencetak gol? Papa Tola sih berharap Ole Ramli tetap bisa mencetak gol ya. Karena bagaimanapun striker bisa cetak gol itu menunjukkan skema permainan kita berhasil. Ya, walaupun tidak menutup kemungkinan gelandang, sayap atau bahkan defender bisa mencetak gol. Itu saja yang Papa Tola bisa sampaikan di preview match ini. Jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian di video Papa Tola Football. Dan jangan lupa besok kita akan live reaction pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik. Terima kasih sobatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.